teman-teman guru hebat yang berbahagia pada siang ini. Sebenarnya pembicaraan dari Pak Budi dan Pak Daud tadi itu intinya apa sih? Intinya itu kita ingin menciptakan suatu pembelajaran pendidikan yang berpihak pada siswa. Selama ini kita selalu menganggap bahwa anak itu subjek, bahwa mereka itu harus nurut apa kata kita sebagai guru, harus taat pada aturan tanpa mereka paham kenapa sih saya harus taat, kenapa sih saya harus nurut. Jadi ketika mereka nanti keluar dari sekolah, kita akan menciptakan robot-robot baru, bukan manusia yang tadi sesuai dengan kodratnya. Padahal tadi yang diungkapkan kata Burai, siapa Burai itu ya? Budi Rahayu, Bapak Budi Rahayu, bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk menumbuhkan benih-benih kan tadi, dan silahkan benih itu bunga menjadi bunga, dahlia menjadi dahlia, monyet mah nggak tumbuh. Nah, itulah sebenarnya inti dari materi budaya positif yang dari tadi kita sampaikan. Kami berdiri di sini bukan karena kami paling pintar, lebih pintar, tidak, tapi kebetulan kami bertiga itu mendapatkan materi ini di Guru Penggerak dan kami ingin berbagi. Kami ingin menciptakan sesuatu yang baru, khususnya di SMA Negeri 1 Indramayu, dan umumnya karena ada adik-adik PPL ini nanti bisa diketok tularkan pada saat adik-adik ini menjadi guru yang sebenarnya. Nah, itu yang ingin kami, tujuan yang ingin kami harapkan bisa tercapai. Nah, yang akan saya sampaikan ini adalah restitusi 5 posisi kontrol. Apa sih itu? Nah, nih katanya, kata Ibu Diana Gosen dalam bukunya Bu Mutoah, itu bagaimana bahasa Inggrisnya? Restructuring School Discipline. Jadi tentang beliau ini tentang psikolog yang membahas mengenai kedisiplinan. Dia mengemukakan bahwa guru sekarang kita semua perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas. Apakah efektif? Apakah selama ini yang kita lakukan efektif? Apakah berpusat memerdekakan, memandirikan murid, dan bagaimana, mengapa? Nah, melalui serangkaian riset, Dr. William Glasser dan Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang seharusnya diterapkan oleh guru, dan kelima posisi tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebelum ke sana, Faisal pernah menjadi murid saya. Pak Faiz juga sama, pernah menjadi murid saya. Bu Ana sama, pernah menjadi murid saya. Image yang tertanam pada mereka karena dulu saya bertugas di kesiswaan adalah bundai galak, bundai disiplin. Tapi banyak juga yang menganggap bahwa bundai menyenangkan, bisa diajak curhat, bisa diajak untuk temenan. Dari kelima posisi itu sebenarnya saya sudah melakukan posisi yang pertama. Ketika saya menjadi kesiswaan, siswa saya menganggap bundai galak, nyebelin, pokoknya awas aja, liatin aja. Nah, karena saya hobi menghukum. Anak terlambat, kamu terlambat, saya hukum. Bersihin ini, bersihin itu, kemudian ambil sapu, dan seterusnya. Kemudian saya juga kadang membuat rasa bersalah. Kamu tahu nggak? Kamu berbuat salah seperti itu tuh, kamu akan membuat orang tua kamu merasa sedih. Sering kan kita begitu ya. Kamu mau jadi apa? Orang tua kamu sudah membiayai kamu sekolah sampai setinggi ini, masa kamu seperti ini? Timbul rasa sedih di dalam diri anak. Nah, itulah pembuat rasa bersalah. Teman, tadi katanya bundai mah teman. Karena kadang saya memposisikan diri, Faisal, kamu lagi suka sama si ini ya, ayo gitu. Bu, saya belum ngerjain tugasnya. Udah nggak apa-apa, tapi nanti besok kamu ngerjain kan, kayak friend kan, kayak teman. Nah, kemudian ada pemantau yang keempat posisinya tuh. Kalau pemantau tuh, coba Faisal, kamu datang terlambat,
menurut aturan itu bagus atau tidak? Tidak, Bu. Oke, menurut tata tertib yang sudah kita sepakati, ini lihat tata tertib nomor sekian. Kesalahan kamu terlambat, maka hukuman yang akan kamu dapatkan adalah ini. Begitu kan? Ya. Nah, posisi yang saya lakukan dan mungkin Bapak Ibu sering lakukan tanpa kita sadari. Kita selama ini nggak tahu bahwa yang kita lakukan tuh, saya penghukum, saya pembuat rasa bersalah, saya teman atau saya pemantau. Ini adalah posisi yang memang akan menyebabkan anak patuh. Tapi sementara dia ketika itu, kenapa sih kok dia patuh? Karena dia punya kebutuhan. Tadi yang kata Pak Daud, yang pertama dia kebutuhan untuk apa tadi Pak Daud? Yang kebutuhan tuh tadi tuh kebutuhan, ya 5 kebutuhan dasar. Ada yang kebebasan, ingin diakui, kekuasaan. Nah, salah satunya adalah dia takut. Aduh, nanti saya takut nilai saya jelek. Aduh, nanti saya takut dihukum. Aduh, saya nanti takut misalnya dikeluarkan dari sekolah yang ekstrimnya. 4 posisi tersebut tidak membuat anak jerak, tidak membuat anak merasa bahwa dari dalam dirinya dia harus berubah. Nah, saya coba untuk menampilkan satu persatu, dan yang paling seharusnya paling benar dan seharusnya kita lakukan sebenarnya adalah posisi kontrol nomor 5 yang bagaimana kalian. Posisi kontrol yang satu tadi yang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Apa? Zaman dulu, kalau sekarang mah anak ditampar sebentar aja, orang tuanya langsung datang. Saya tidak terima anak saya ditampar, saya laporkan polisi. Seperti itu kan ya? Ya, anak-anak zaman sekarang. Kalau zaman dulu mah, zaman dahulu kalau mah kayak, coba tanyakan pada yang sepuh-sepuh pada yang senior pendidikan. Banyak zaman senior, ketika zaman dulu guru menggunakan kekerasan fisik, orang tua tidak apa-apa. Yang penting anak saya jadi orang benar. Tapi paradigma tersebut sekarang sudah harus dirubah karena tadi tidak akan merubah anak. Nih, nah ini yang saya patuhi aturan saya. Awas ya, kamu selalu saja salah, selalu pasti terakhir selesai. Tuh, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara saya. Yang selanjutnya, nah itu fotonya seorang guru yang cantik dengan anaknya. Itu anak saya. Nah, kemudian penghukum. Dia pasti menggunakan ciri-ciri kontrol penghukum tuh, dia pasti menggunakan nada tinggi. Enggak yang pelan-pelan, enggak, tapi kamu tuh ya itu terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Nah, sekarang kita tanyain pada diri kita sendiri, apa sih yang akan terjadi pada siswa? Tadi betul kata Pak Budi, kemungkinan siswa itu akan marah, mendendam, dan agresif. Syukur-syukur kitanya cuma diomongin di belakang, di depan mah baik. Iya Bu, mangga Bu, selamat pagi. Di belakang tuh harus aja nyebelin, tahu nggak Bunda itu kan, nah seperti itu. Tanya aja sama Anda, ya Nek ya. Tuh teman-temannya kan kayak gitu. Karena satu kelas Anda itu pernah bolos sekelas ke Ciater, Tangkuban Perahu, sekelas. Ketika saya masuk pelajaran saya biologi dan saya wali kelasnya, ini kemana anak-anaknya? Nggak ada Bu. Kemana? Lagi pada motoran. Yang touring, yang paling pinter cowok-cowoknya, yang tersisa hanya cewek. Dia ikut ya? Oh enggak. Nah, besoknya saya hukum mereka keliling lapangan. Merekanya ketawa-ketawa, tapi setelahnya gerundel. Inilah hasil dari tipe penghukum. Yang kedua, tadi yang pembuat rasa bersalah. Kalau penghukum tadi apa nadanya tinggi, kalau pembuat rasa bersalah enggak, santai, tapi dengan senyum yang sinis ya. Oh gitu, kayak gitu. Nah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan diam, ngomongnya pelan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Oh, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?
Nah, lihat, pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk dan akibatnya lama-lama mereka nggak akan pede. Ternyata saya tuh kayak gini ya, ternyata saya tuh lemah, ternyata saya tuh banyak salah. Tuh yang terjadi. Adi, Mister Adinya nggak ada. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji, kamu kenapa sering sekali atau senang sekali mengecewakan ibu dan seterusnya. Lalu apa hasilnya? Kita lihat. Murid akan merasa bersalah. Tapi, nih, kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya karena si muridnya itu mendem rasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Tuh. Tidak seperti murid dalam guru penghukum, murid yang yang rasa bersalah ini, yang kedua itu tadi, ya, pembuat rasa bersalah ini akan menumpahkan amarahnya, tidak menumpahkan amarahnya, tapi dia lebih tertekan. Ini yang ketiga, teman. Sayu itu terkenal salah satu sekolah yang friendly. Guru-gurunya humoris, udah kan tadi kan ngelihat sendiri betapa anehnya mereka kan. Ya, kebanyakan dari guru-guru SMA 1 Indramayu itu mengambil posisi kontrol ini. Bagus. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti siswa, tapi akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, sekarang kita lihat apa positif, apa negatifnya. Positifnya, kita bisa menjalin hubungan baik dengan siswa, dekat sama siswa, tahu masalah mereka, tahu keinginan mereka, tahu sebenarnya mereka tuh nggak suka begini. Tetapi nanti ada negatifnya, lihat. Hal negatif dari posisi teman adalah pada saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan murid itu akan sangat bergantung pada gurunya. Misal Faisal dekatnya sama Bu Indah, maka Faisal kalau ada apa-apa disuruh sama Bu Indah mau. Sama Bunda, ya Bunda ini yang nyuruh. Oke Bunda, ya udah Bunda ini. Tapi nanti kalau disuruh sama Pak Faiz, Pak Faiz mah nggak friend sama saya, males. Karena itulah yang menciptakan ada guru favorit, ada guru tidak favorit pada siswa kan? Kenapa? Karena ada guru yang bersifat friendly, tapi ada juga guru yang enggak. Itu teman. Nah, ramah, akrab, bercanda, dan seterusnya. Lalu hasilnya bagaimana? Nih, akan senang. Nah, positifnya, lihat negatifnya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya lain, dia hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku pada guru yang lainnya. Oke, yang keempat, pemantau. Nah, tadi ya, peraturannya apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Gitu kan? Dengan nada yang datar, tidak dengan nada yang friendly atau juga tidak marah. Seorang pemantau sangat mengandalkan hitungan catatan. Tadi dulu, catatannya tadi kan tata tertib nomor berapa, kamu melanggar nomor berapa, dan seterusnya. Nih, kemudian, nah itu, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu mengerti konsekuensi apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, harus tinggal kelas. Oke, benar. Nah, nanti saat jam belajar istirahat, kamu harus tinggal untuk menyelesaikan tugas. Seperti itulah pemantau contohnya. Hasilnya, murid memahami konsekuensi. Nah, tetapi mereka tetap dibuat tidak nyaman. Lalu yang seperti apa sih sebaiknya yang harus kita lakukan? Posisi terbaik apa sih yang harus kita lakukan? Ada di manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Susah ini tuh, tapi saya sudah mencoba dan alhamdulillah berhasil. Pada posisi manajer ini, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya tadi maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi.
kitanya win-win solution. Kamunya pengennya apa? Oke gitu, oke. Nah, nanti saya akan perlihatkan bagaimana videonya. Nih, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas tadi tuh yang kata Pak Daud, misal keyakinan kelas. Di dalam kelas kita tidak membuang sampah sembarangan. Di dalam kelas kita tidak terlambat dalam pelajaran dan seterusnya. Nah, ini contohnya, contoh kata-katanya. Gurunya Adi, tadi sama ya kasusnya terlambat ya. Adi, apa kamu mengetahui jam berapa jam sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Nah, lihat. Ada kata-kata selanjutnya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kalau pemantau tadi kan, kamu tahu konsekuensi yang harus kamu lakukan, gitu kan? Kalau ini enggak. Kira-kira menurut kamu harus bagaimana? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan ke teman saya, Pak, gitu. Baik, itu bisa dilakukan. Kemudian kita langsung ke sana. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu bisa hadir tepat waktu? Tidak, Pak. Saya akan hadir tepat waktu. Ini adalah posisi manajer. Oke. Nah, kalau manajer ini kita nggak boleh marah, kita nggak boleh siris, harus tulus dari dalam hati, anak sayang, anak baik, kayak gitu. Gak ada yang kamu anak nakal, dalam image kita tidak seperti itu. Image gurunya harus dirubah bahwa setiap anak itu istimewa. Setiap anak pasti bisa berubah karena pada dasarnya mereka adalah manusia yang secara naluriah ingin berbuat baik. Nah, hanya kita yang perlu meluruskannya. Ini tuh lihat, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada siswa untuk mencari jalan keluar permasalahannya sendiri. Tentunya kita hanya sebagai pembimbing. Oke. Nah, oke, sekarang akan saya bahas. Lalu bagaimana cara posisi kita tadi yang sebagai manajer, gimana sih cara nyelesain masalahnya? Namanya segitiga restitusi. Saya akan coba di video. Bentar. Ini adalah kisah nyata. Mungkin yang Bapak Ibu mengajar di 10 IPA 6 akan tahu dengan kasus ini. Kedengaran? Kita nggak pakai speakernya, saya lupa. Ini adalah namanya Ino, sebut saja dia Ino, namanya Budi Cahyono. Anak ini adalah anak didik saya yang istimewa. Nih, dia itu selalu terlambat, jarang masuk kelas, dan di kelas selalu membuat keributan. Oke, stop dulu, Bapak Is. Anak ini ketika dia paling tidak suka pelajaran fisika. Setiap pelajaran fisika dia pasti membuat ulah. Karena dia tidak setuju dengan gurunya. Kenapa? Kebetulan gurunya itu tegas. Sementara anak ini tidak suka kalau dia ditegasin, tidak suka kalau dia dikerasin. Suatu ketika guru fisika tersebut akan mengajar di kelasnya, tapi sebelumnya mengajar di kelas lain, di 10 IPA 5. Dia pada saat izin keluar, jadi pas pelajaran itu, saat itu adalah pelajaran saya di kelasnya, dia izin ke saya, Bu, saya keluar ke kamar mandi. Oke, saya persilakan. Yang dia lakukan setelah pulang dari kamar mandi adalah menendang pintu kelas 10 IPA 5, ditonjok, ditendang dengan guru di dalamnya yang sedang mengajar. Tuh, anaknya sampai seperti itu. Jadi dia memendam tadi karena gurunya mungkin menerapkan tipe penghukum. Akhirnya si anak itu memendam amarah dan dia melampiaskannya dengan cara mendobrak, menendang, memukul pintu. Sang guru marah. Dan kemudian karena kebetulan saya wali kelasnya, saya dipanggil, saya tanya baik-baik, dan dia mengaku bahwa dia tidak suka diperlakukan
seperti anak kecil, seperti penjahat. Dia tuh bukannya tidak mau belajar, tapi dia tidak suka kalau diperlakukan, dianggap tidak bisa. Oke, satu kali. Kemudian kasus yang kedua, dia bertengkar dengan temannya, membuli temannya. Jadi temannya itu dia pengen deket. Sebenarnya kebutuhan akan kesenangan tadi. Dia pengennya tuh berteman, fun gitu sama temennya. Tetapi dia tidak bisa gimana caranya untuk berteman supaya si temennya tuh mau berteman sama dia. Akhirnya dijailin terus. Ada si rambutnya ditarikin dari belakang, kursinya ditarik, dan seterusnya sampai si anak itu marah. Laki-laki juga marah dan mengadu pada saya. Dua. Kemudian kasus yang ketiga inilah. Anak ini pada saat mau pembagian rapot, saya dihubungi oleh 3 orang guru mata pelajaran. Bu Indah, punten, atas nama Ino, pelajaran saya belum mengerjakan tugas. Saya sudah memberi kesempatan remedial dan pengumpulan tugas. 1, 2, 3. 3 guru. Akhirnya, kebetulan saat itu saya habis menerima materi ini di guru penggerak. Saya bertekad mencoba mempraktekannya. Apakah saya bisa merubah anak ini? Coba. Nah, saya melakukan langkah tadi. Saya mengambil posisi manajer, dan pendekatan yang saya ambil langkahnya ada 3. Nah, ini namanya dikenal dengan segitiga restitusi, bukan yang nggak boleh salah ucap ya kata Pak Budi tadi. Restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mari kita teruskan. Kita lihat bagaimana proses yang saya lakukan. Ini real. Pada saat porak makanya ada suara. Oke. Nah, nih satu kalimat yang sebelumnya saya tidak pernah gunakan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nggak kedengeran ya? Jangan pakai itu ya, speaker. Nanti kalau itu saya bisa share ke Bapak Ibu semua. Nah, ini saya menstabilkan identitas. Pada saat ini saya bilang pada Ino, apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Iya Bu, salah. Saya nggak ngumpulin, saya nggak mengerjakan tugas. Oke, kata saya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu paham, kamu pasti punya masalah di balik itu, dan benar, dia punya masalah besar, ya masalah keluarga. Kemudian ini yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tuh. Ino pasti punya alasan kenapa tidak ikut remedial. Validasi, benar nggak sih tindakannya itu benar atau salah? Nah, menurut Ino, kenapa sih kamu berbuat begitu tuh? Kenapa sih kamu nggak ngumpulin nilai tadi tuh? Ya Bu, soalnya saya tuh nggak ngerti bahasa Perancis tuh, PPK, terus saya tuh ulangan pasti nggak pernah nilainya gede. Nah, terus yang PPKN saya udah berkali-kali ulangan tapi nilainya jelek terus, ya udah saya bosan. Bukan. Oke, nanti kita ulang boleh dari awal. Ya, dulu saja. Nah, jadi itu aja Pak yang awal. Saya tidak berpakai dan saya Oke, betul. Pasti kamu punya alasan, dan tidak ada orang manusia yang sempurna. Sekarang kita cari solusinya bersama ya, agar masalah ini segera selesai. Oke,
kuliah dan untuk mengerjakan tugas coba. Aku ingin tahu apa sih sebenarnya alasan kamu? Saya malas mengerjakan tugasnya dulu. Dan saya belum siap kuliah, tugas bahasa Prancis sangat banyak. Dan saya tidak bisa. Lain juga sudah sering mengikuti revian, tapi nilai kecil, jadi saya bisa. Ibu mengerti sekarang. Kemudian itu benar atau salah, dan apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Saya salah, dan saya malah melupakannya. Itu barang juga kamu menyadari bahwa kamu sekali salah dan sudah menyalahkan kelas ini. Sekarang apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki semuanya? Saya akan menghadap kepada dan Pak Ade untuk meminta maaf dan untuk meminta remedial dan bertugas. Sip, kapan kamu akan menghadap beliau nanti? Takut saya. Bagian kamu sudah benar. Sebaiknya nanti kamu menghadap. Oke, Ibu antar ya sekarang. Baiklah, Bu. Dan setelah mulai semester 2 ini, saya sering mengajak dia ngobrol dari hati ke hati. Terus saya selalu menyapanya, bocah ganteng, bocah hebat, anak baik. Dan alhamdulillah sampai minggu kedua ini belum ada masalah yang gimana. Entah nanti minggu selanjutnya, tapi doakan saja mudah-mudahan anak ini berubah. Nah itulah mungkin mudah-mudahan tadi pengalaman kami dalam menerima materi budaya positif dan yang sudah kami sampaikan pada Bapak Ibu semua sedikit banyaknya bisa memberi inspirasi untuk kita bisa sedikit merubah mindset yang selama ini kita yakini. Dan Pak Faiz saya persilakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.